jam setengah 6, anak saya masih di pasar. Belum kejadian setengah 6 itu? Itu sudah kejadian, pas sudah kejadian, tapi baru saja kelihatan kebakaran itu 4 los yang di atas. Waktu itu langsung saya pergi ke pasar, itu udah setelah maghrib saya ke pasarnya. Ya, waktu itu saya inginnya sebetulnya menyelamatkan dagangan saya karena punya saya itu 4 kios yang di depan penuh sekali dagangannya, terus 4 los yang di dalam itu untuk gudang. Tapi waktu itu memang tidak diperbolehkan oleh Pak Polisi. Kalau yang punya saya yang 1 gudang di dalam pasar bawah itu juga sudah habis, tidak bisa diselamatkan. Kalau yang di depan yang 4 kios penuh tidak bisa diselamatkan. Yang bisa diselamatkan punya suami saya 1 kios di depan itu bisa diselamatkan. Sekitar pukul berapa itu bisa dievakuasi barang-barang, Bu? Punya suami saya sekitar jam 10 malam. Api belum sampai menjalar ke bawah begitu? Pada saat waktu itu belum menjalar ke bawah. Waktu itu sebetulnya saya merasa kecolongan kayak gini, Pak. Saya kira api tidak akan ke bawah. Soalnya di atas kios saya lagi disemprot, apinya sudah mau padam. Tidak tahunya itu api dari belakang, dari pasar dalam sudah kebakar semua, api lari ke depan dari belakang kios, jadi kecolongannya seperti itu. Berarti Ibu sebenarnya tidak yakin bahwa api itu akan menjalar ke bawah ya, Bu? Sama sekali tidak yakin. Saya tidak boleh ke situ ngambil barang-barang, ya saya tidak apa-apa karena saya kira tidak ke depan, ke depan bagian bawah itu saya kira tidak apa. Oh, kira-kira Bu, untuk gambaran dari keseluruhan kios kerugian sampai berapa, Bu? Ya kalau punya saya ya kira-kira ya kurang lebih 1 M. 1 miliar. Saya mengharapkan kepada pemerintah supaya cepat-cepat diberi solusi untuk sebelum dibangun kembali pasarnya, supaya cepat-cepat ditempatkan para pedagang karena kasihan kalau tidak ditempatkan. Mohon harapan sekali kepada pemerintah. Setelah itu seumpama udah dibangun itu gimana? Apa nanti jadi bayar lagi apa gimana? Kasihan sekali pedagang, Pak. Sudah rugi ya, Bu. Udah rugi, nanti suruh bayar lagi gimana kayak gitu. Saya mohon kebijaksanaan pemerintah gimana. Berarti berharap tetap kios untuk tidak bayar lagi begitu ya, Bu, karena sudah. Harapan saya seperti itu. Karena sudah kehabisan modal yang di pasar, terus nanti kios dibangun bayar lagi. Nah, itu gimana nanti repotnya, kasihan sekali. Jadi saya mohon kepada pemerintah supaya mohon kebijaksanaan, semoga kalau sesudah dibangun ya jangan bayar lagi gitu lah. Kira-kira kerugian sampai berapa, Pak Arton? Kalau saya sekitar ya 100-an lah. 100 juta. Yang Ya, apa harapan kepada pemerintah, Pak, untuk Ya, bisa berjualan kembali sementara begitu, dibangun lapak sementara? Bisa membantu secepatnya relokasi tempat dan penyelesaian untuk segera menyelesaikan bangunan ini untuk bisa dipergunakan kembali. Karena bagaimanapun juga kita butuh kembali ke komunitas kita loh. Dalam artian komunitas pedagang yang sekitarnya dan nantinya seperti pelanggan kan bisa kembali seperti semula. Kalau tempat saya alhamdulillah masih ada sedikit karena kan saya punya 2 lokal. Yang di sana 5 lokal, yang di kios 1 lokal. Jadi yang selamat yang di gudang kios lah, gudang yang pakai rolling yang bisa diselamatkan. Tapi enggak bisa semua selamat, cuma yang masih karton-kartonan. Tapi yang berbentuk plastikan itu sudah lonjot apa ya? Iya. Kalau boleh tahu, api itu bisa dipadamkan sekitar pukul berapa, Pak Arton? Nah kalau saya kebetulan pulang dari sini jam 12. Belum bisa dipadamkan waktu itu? Ya, karena saya sendiri juga pesimis nggak bakalan Terselamatkan? terselamatkan. Karena